Para saudaraku yang terkasih, inilah sapaan Yesus pada hari ini, Kamis 17 November tahun 2022. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 19 ayat 41 sampai 44. Pada waktu itu, ketika Yesus mendekati Yerusalem dan melihat kota itu, ia menangisinya, katanya, "Wahai Yerusalem, alangkah baiknya andaikan pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya, musuhmu mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan dikau beserta semua pendudukmu. Tembokmu akan dirobohkan, dan tiada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Sebab engkau tidak mengetahui saat Allah melawati engkau." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita sering, bahkan setiap hari mendengarkan sabda Tuhan. Hari ini kita mendengarkan sesuatu yang sangat lain. Kita mungkin belum pernah mendengar sebelumnya, yakni tangisan Yesus. Hari ini kita mendengarkan bagaimana Yesus memandang kota Yerusalem dan menangisinya. Yesus tentu melakukan hal ini karena dia punya pengalaman yang sangat mendalam tentang kota ini. Di tempat inilah banyak kisah-kisah tentang Yesus terjadi. Di tempat inilah keselamatan terjadi. Di tempat inilah dia mengalami peristiwa sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Maka ketika dia memandang kota ini, dikatakan tadi, dia menangisinya. Dia punya pengalaman yang sangat mendalam tentang kota Yerusalem. Para saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus sedih melihat nasib Yerusalem yang akan mengalami masa sulit akibat ketidakpahaman mereka akan Allah yang akan melawati mereka. Kesedihan dan tangisan dari Yesus karena ia melihat Yerusalem yang hidup tanpa damai. Yesus sedih ketika melihat Yerusalem yang akan jauh dari kata damai sejahtera. Dia sedih melihat kota Yerusalem yang akan roboh. Dia sedih melihat peperangan yang akan terjadi di Yerusalem. Itulah hal-hal yang kemudian membuat Yesus merasakan kesedihan yang sangat mendalam. Yesus ketika melihat kata damai sejahtera itu jauh dari umat manusia. Yesus ketika melihat peperangan terjadi, dia akan mengalami kesedihan. Hari-hari ini juga Yesus tentunya mengalami kesedihan karena melihat bahwa damai sejahtera saat ini jauh dari manusia. Yesus pasti sedih ketika melihat saat ini bangsa-bangsa berperang, keluarga-keluarga berperang, suku,
ras, agama, negara-negara berperang, ada perlombaan senjata di sana. Yesus tentunya mengalami kesedihan ketika melihat hal ini. Para saudaraku yang dikasihi Tuhan, semoga melalui sapaan Tuhan pada hari ini, kita semua diajak untuk senantiasa menghadirkan damai sejahtera di tengah-tengah orang-orang yang mengalami konflik, di tengah-tengah keluarga-keluarga yang bermusuhan, di tengah-tengah bangsa, negara, suku, ras, agama yang mungkin saat ini masih berperang seorang terhadap yang lain. Yesus pasti mengalami kesedihan ketika melihat hal ini. Maka kita berdoa, semoga kita semua dimampukan untuk menghadirkan damai sejahtera kepada setiap orang yang kita jumpai, teristimewa mereka yang mengalami permusuhan, mereka yang mengalami konflik. Yesus adalah Raja Damai. Yesus datang membawa damai, dan Dia adalah damai itu sendiri. Maka Dia sendiri mengajarkan damai itu kepada kita semua. Damai sejahtera bagimu. Tuhan, Dia meninggalkan damai itu kepada para murid, dan meninggalkan damai itu juga kepada kita semua. Maka kita semua juga dituntut untuk meneruskan damai sejahtera itu kepada orang-orang yang kita jumpai, supaya bisa mewartakan damai sejahtera itu. Kita tentunya minta terlebih dahulu kepada Tuhan supaya membuat hati kita, keluarga kita menjadi damai terlebih dahulu, supaya dengan hati yang damai kita juga mewartakan damai itu, memancarkan damai itu, sehingga orang-orang yang mengalami konflik, orang-orang yang mengalami permusuhan seorang terhadap yang lain, pancaran damai yang kita bawa dan kita wartakan itu kemudian mempertemukan kembali, mendamaikan mereka kembali, sehingga Tuhan akhirnya merasakan kegembiraan. Tuhan akhirnya merasa bahagia ketika melihat orang-orang berdamai, ketika perang mulai menjauh dan damai sejahtera mendekat. Disitulah Yesus akan merasakan bahagia. Semoga doa-doa kita pada kesempatan ini, semoga sabda Tuhan pada hari ini sampai ke telinga orang-orang yang saat ini mengalami peperangan, yang mengalami permusuhan. Semoga damai yang diimpikan, semoga damai yang diwartakan, dan semoga damai yang menjadi kekasan dari Yesus juga menjadi kekasan kita semua. Damai itu tinggal dalam keluarga kita, damai itu tinggal dalam rumah kita, dalam hati kita, dan dalam setiap orang-orang yang saat ini mengalami konflik. Semoga mereka yang mengalami konflik, mengalami peperangan dan permusuhan, akhirnya bersatu kembali, berdamai. Damai Tuhan selalu bersamamu. Berkah dalam